Halo, saya sudah kedengaran belum suaranya jelas? Tapi masih mendem. Masih sedikit mendem Kak Ayu. Oke, kan ada mungkin kesalahan teknis sedikit. Ini kita tunggu dulu ya sebentar. Sebelumnya di sini dari sekolah mana aja? Ada dari Poltekkes apa aja atau dari universitas apa aja? Nggak apa-apa di open mic aja. Rata-rata dari Poltekkes Mataram. Oke, rata-rata dari Mataram ya, Poltekkes Mataram. Oke, sebentar ya. Oh ya, kalau di Mataram itu udah ada UKOM, udah dapat TU-KOM sebelumnya? Ya, Kak, dari kampus kemarin. Ya, oh ada dari kampus. Terus udah ada persiapan belum dari kampusnya untuk UKOM-nya? Kayak dikasih latihan soal atau enggak matrikulasi, kayak gitu. Sejauh ini belum, Mbak. Oh begitu. Berarti belum Nah, ya? nggak tahu kalau yang reguler ya, tapi kalau yang ajang belum sampai sekarang. Oh, oke. Oh ya, ini ajang ya? Nggih. Kalau yang reguler udah Kak kemarin itu. Oh, yang reguler udah dapat gini, matrikulasi atau latihan soal gitu dari dosennya? Nggih Kak. Oke. Oke, screen-nya udah kelihatan di kalian screen-nya? Udah Kak. Oke, kita mulai ya. Bisa kita mulai? Oke, sebelumnya mungkin ada beberapa yang udah tahu kakak, ada juga yang banyak yang belum tahu ya. Perkenalkan, nama aku Sanya. Aku lulusan dari Poltekkes Mataram dan sekarang bekerja di Bali dan menjadi salah satu tim tutor di Expector Club. Nah, aku di sini nggak sendiri, aku di sini sama Ayu, Kak Ayu. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya. Nah, aku sama Ayu nih satu angkatan. Halo. Udah kedengeran belum suaranya? Oh, udah Kak Ayu. Oke. Sorry ya, tadi ada kendala dikit. Sebelumnya terima kasih untuk waktu dan kesempatan
yang telah diberikan. Jadi perkenalan dulu. Mungkin di sini sebagian ada yang tahu, tapi lebih baik kita perkenalan ulang. Jadi nama saya Ayu Nuri Suharni Wulandari. Mungkin di sini ada adik-adik juga yang manggilnya Kak Ayu atau Mbak Ayu, atau ada senior juga di sini yang alih jenjang. Perkenalkan Mbak, nama saya Ayu. Saya salah satu tutor juga di Expectro, dan pada kesempatan kali ini kita bertemu perdana pada acara Spill the Tea dulu untuk pengenalan Ukom TLM 2024. Demikian Kak Aya, mungkin bisa dilanjut. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai dari pertama ya. Mungkin di sini teman-teman banyak bertanya-tanya gitu, apa sih spill the tea itu? Nah, aku mau ceritain sedikit nih. Nah, di spill the tea ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja tentang Ukom, tentang apa itu Ukom, terus model soalnya kayak gimana, nanti yang mungkin yang belum punya bayangan ya. Terus kita nanti di sini sharing-sharing, banyak sharing pengalaman. Terus nanti kita ada juga bedah soal. Nanti kita kasih gambaran bagaimana cara belajar di Expectro Club, terus bagaimana nanti banyak tips-tips menarik dari kita. Jadi aku harapin kalian tetap stay tune di Speedlety ini sampai selesai ya. Oke, selanjutnya Kak Ayu bisa dipindahkan screen-nya ke slide nomor 4. Udah kayaknya. Udah Dia ya? belum jalan ya di situ. Iya, belum. Oke. Lanjut aja. Di sini aku mau jelasin sedikit. Mungkin ada yang udah tahu dan ada yang belum tahu ya mengenai UKOM. Mengenai Expectro Club, maaf. Nah, Expectro Club itu, kita kenalan dulu deh sama Expectro Club ya. Adalah one stop solution bagi kalian, bagi teman-teman semua yang ingin menyiapkan UKOM sejak dini. Nah, di Expectro Club ini ada tutor-tutor yang sudah berpengalaman sebelumnya mengikuti UKOM dan akan siap memberikan tips and trik menjawab soal bagi kalian secara tepat dan cepat, bagaimana caranya menjawab UKOM secara cepat dan tepat begitu. Kita punya semboyan, belajar bareng dan lulus bareng. Dengan itu kita akan membersamai teman-teman semua sampai lulus UKOM ya. Oke, next. Kita masuk ke apa itu UKOM. Sebentar ya. Oke. Masuk di apa itu UKOM, mungkin beberapa dari kalian udah tahu ya, udah pernah mengikuti UKOM. Nah, UKOM itu adalah proses penentuan kompetensi dari seorang ATLM sendiri berdasarkan tes tulis yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan asosiasi perguruan tinggi. Nah, tes tulis di sini bisa nanti, sekarang kan sudah CBT ya, masuk ke komputer, menggunakan sistem komputer. Nah, materi yang diujikan itu kalau TLM secara garis besar itu meliputi hematologi, kimia klinik, parasitologi, imunoserologi, toksikologi, sitohistoteknologi, dan mikrobiologi.
Oke. Nah, selanjutnya mengapa UKOM itu diselenggarakan ya? Mungkin ada dari kalian, kenapa kok UKOM itu diselenggarakan? Nah, UKOM itu diselenggarakan untuk mengukur kompetensi atau kemampuan dari mahasiswa TLM itu dan merupakan sebuah syarat untuk mendapatkan surat tanda registrasi. Mungkin kalian udah pernah dengar ya apa itu STR, surat tanda registrasi. Nah, tanpa STR itu kalian nggak bisa nih kerja di rumah sakit ataupun di klinik dan pelayanan-pelayanan di tempat-tempat pelayanan seperti itu. Nah, selanjutnya gimana sih sistem di UKOM itu? Apakah ada passing grade-nya atau enggak? Nah, tentunya itu ada ya passing grade-nya. Passing grade-nya itu gimana? Nanti passing grade-nya itu dia sesuai berdasarkan dari rata-rata nasionalnya. Nah, seperti pada slide. Ya, kelihatan. Apakah kelihatan nih teman-teman? Slide-nya ini passing grade-nya. Nggak kelihatan. Oke. Nah, di sana nggak kelihatan full screen ya? Iya, Kak, nggak kelihatan full screen. Nggak kelihatan full screen ya. Tapi bisa di zoom kok, Kak. Oh, bisa kelihatan? Udah coba full screen sih di sini. Tapi dia di sana kelihatan ya. Oke. Oke, kita coba lagi. Oke. Kakak zoom aja ya lewat sini ya. Supaya kalian bisa juga kelihatan. Oke, ini ada dua contoh dari TO ini. Ini TO UKOM, tapi nanti passing grade-nya saat di UKOM juga mirip-mirip seperti ini. Nah, ini itu hasil tryout yang diadakan oleh IPTEL sendiri. Ini untuk D4 ya. Nah, di sebelah kalian bisa lihat itu di sebelah kiri itu ada nilai yang melewati dari passing grade. Jadi rata-rata jawaban benar itu ada di 77,74. Jadi paket yang sama dengan si A, kita anggap kiri ini adalah si A itu dia rata-rata jawaban benarnya itu adalah 78. Kita anggap 78 ya. Terus sedangkan si A ini menjawab jawaban benar sebanyak 120. Jadi bisa dianggap dia itu sudah melewati passing grade untuk paket soalnya dia. Jadi kan nanti di UKOM itu ada berbagai paket soal ya. Nah, nanti soalnya itu diacak gitu. Bisa saja sekalian dan teman kalian yang di samping kalian itu tidak sama gitu soalnya, paket soalnya. Nah, sedangkan untuk yang di kanan, case-nya itu dia di bawah dari rata-rata jawaban benar untuk paket soalnya dia. Jadi, jawaban benar untuk paket soalnya dia itu adalah 77, sedangkan dia menjawab benar itu sebanyak 56. Nah, di UKOM realnya sendiri pun seperti ini nanti penilaiannya. Nah, kalau misalkan jangan sampai ya, misalkan ini kalian sampai seperti si B ini, nah bisa aja kalian menjadi tidak kompeten. Tentunya itu bukan harapan kita semua ya, pastinya pingin one shot itu selesai tepat waktu untuk studinya dan bisa ikut wisuda bareng teman-teman ya, nggak mau ikut wisuda nyusul gitu kan. Nah, seperti itu. Ini untuk si passing grade. Nah, untuk yang ini ada mau ditanyakan nggak? Sebelum kita bahas yang lebih lanjut lagi.
Gimana untuk passing grade? Udah ya, udah ada bayangan ya. Nah, mungkin di sini yang udah pernah UKOM pasti pernah ngerasain gimana kondisinya saat tes ya. Itu rasanya campur aduk pastinya ya. Tegang, terus belum lagi banyak yang lupa hafalan yang kemarin-kemarin gitu. Apalagi yang belajarnya itu sistem SKS ya, sistem kebut semalam gitu, seminggu sebelum UKOM atau ada yang sehari mungkin sebelum UKOM itu baru belajar gitu ya. Nah, kondisi saat tes seperti gambar nih, sebelah kanan ini kondisinya seperti ini. Nanti kalian itu ditempatkan di bilik-bilik seperti ini, dan di depan kalian itu ada komputer yang itu khusus untuk kalian, dan kalian akan mengerjakan soal komnya itu sendiri begitu. Jadi yang di sebelah kalian itu beda soal sama kalian gitu. Jadi kalian nggak bisa diskusi di sana. Belum lagi waktunya itu terus berjalan gitu kan ya. Dengan 180 soal dan waktunya 180 menit. Nah, itu gimana kalian bisa memaksimalkan waktu tersebut untuk menjawab soal. Kayaknya pasti di dalam itu banyak orang yang tegang ya. Terus selanjutnya, seperti apa soal UKOM itu. Nah, aku jelasin secara umum aja. Soal UKOM itu ada yang bentuknya recall sama ada yang bentuknya reasoning. Nanti itu selanjutnya dijelaskan sama Kak Ayu ya. Nah, bagaimana nih cara belajar UKOM secara efektif? Nah, tentunya belajar UKOM itu nggak bisa instan ya, apalagi kalau materinya itu banyak. Kan TLM itu materinya nggak cuma 1-2 kan, ada hematologi, terus ada lagi histologi, terus banyak kimia klinik apalagi kan ya. Kalau itu cuma dihafal tanpa dipahami dan waktu belajar kita itu cuma sedikit ya, nggak tahu nanti gimana ya nasibnya saat UKOM. Tapi kalau udah dipersiapkan dengan matang, tahu gimana strategi menjawab soalnya, terus tahu gimana cara belajarnya dengan materi sebanyak itu, pasti kalian bisa lah jawab UKOM. Nah, ini ya, itu kan sedikit bagaimana cara belajar UKOM secara efektif. Ini sebenarnya tips and trick untuk teman-teman yang bergabung dan ikut intensif kelas kita. Tapi di sini kakak spill sedikit aja sih, aku spill sedikit aja. Nah, tips and trick-nya itu yang pertama yang kita selalu elulukan sama teman-teman yang ikut intensif kelas itu memanajemen waktu. Jadi mungkin nggak instan ya. Kita bisa memanajemen waktu kita sendiri, tapi dengan latihan yang cukup intens, latihan soal menggunakan waktu yang cukup intens, pasti kita bisa memetakan. Pasti kita udah punya bayangan nih nanti untuk jawab soal ini gimana, terus kalau soalnya seperti ini gimana gitu waktunya. Nah, terus kita juga memberitahu teman-teman untuk selalu membaca soalnya lebih dulu gitu. Jadi kan gini ya, soal UKOM itu kan ada vignetnya, ada soalnya, apa yang ditanyakan, terus ada jawabannya gitu kan ya, ada 3 bagian gitu. Nah, kita selalu ingatkan kepada teman-teman untuk membaca bagian soalnya, jadi nggak langsung ke vignetnya gitu. Jadi kadang ada tuh soalnya itu nggak nyambung sama vignetnya gitu. Misalkan vignetnya udah bercerita panjang lebar, yang ditanyain itu apakah itu SDT gitu kan. Nah, itu tuh kan kita udah tahu SDT itu apa gitu kan. Sedangkan di vignetnya itu dia bercerita yang lain. Tanpa kita baca vignetnya pun kita sebenarnya tahu gitu
apa itu jawabannya. Jadi kayak gitu. Itu pun bisa mempersingkat waktu ya. Mungkin cuma beberapa detik aja kita udah baca soalnya, kita udah tahu jawabannya gitu. Jadi nggak perlu baca vignette-nya itu panjang lebar gitu. Nah, yang selanjutnya, misalkan kalau itu memang jawabannya itu apa namanya, soalnya itu, bagian soalnya itu tidak memberikan informasi yang terlalu banyak mengenai jawabannya, kalian harus mau nggak mau kan baca vignette-nya. Nah, dengan membaca vignette-nya itu kalian tuh harus cepat dan fokus. Jadi supaya mengurangi itu membaca berulang-ulang kali, membaca vignette berulang-ulang kali. Kalau membaca vignette berulang-ulang kali kan waktu tetap jalan kan, jadi banyak waktu yang terbuang gitu. Sayang aja kalau kalian itu membacanya terlalu lambat dan tidak fokus, jadi terus diulang-ulang. Terus yang selanjutnya itu ya, temukan kata kunci. Ya, temukan kata kunci itu kadang banyak banget nih hafalan gitu kan. Tapi kalau soal UKOM itu dia bakal berulang gitu-gitu aja gitu. Jadi ada soal yang dimodif gitu, tapi dia itu punya kata kunci, misalkan telur cacing pita gitu kan. Nah, kita nggak tahu ini telur cacing pita, tapi di soalnya itu disebutkan ada heksakan embrio. Nah, heksakan embrio itu hanya ditemukan pada telur cacing pita. Nah, itu kata kuncinya, heksakan embrio itu. Jadi, dengan mengetahui kata kuncinya, kita udah bisa nih jawab soalnya kayak gimana. Jawabannya itu kayak gimana gitu. Terus selanjutnya itu jawab semua soal karena tidak ada pengurangan nilai. Jadi kalau udah mentok gitu ya, pokoknya jangan sampai kosong, jawab aja. Siapa tahu itu jawabannya benar. Kan kalau kita tidak menjawab soal itu peluangnya cuma 1, tidak dapat nilai gitu kan, 0. Nah, kalau kita menjawab soal peluangnya itu ada 2, 0 atau enggak 1. Kalau kita beruntung dapat 1 kan ya, kalau kita kurang beruntung mungkin dapat 0, tapi setidaknya itu ada apa namanya, ada kesempatan lah kita untuk dapat nilai 1 gitu ya, ada peluang lah gitu. Nah, selanjutnya itu sisakan waktu untuk membaca soal kembali dan mengoreksi jawaban. Ini penting banget. Kadang kita itu terlalu terlena pada satu soal, terus kita kehilangan banyak waktu, jadi tidak ada sisa waktu kita untuk memeriksa soal-soal yang lain. Biasanya kalau UKOM itu pasti ada itu penanda soal. Misalkan kita mau jawab soal nomor 3, tapi kita ragu-ragu nih jawab soal nomor 3. Kita tandai dulu warna kuning kan. Nah, kalau misalkan kita nggak ada waktu nih, habis banget waktunya, kita nggak bisa balik lagi ke soal nomor 3 ini, yang ragu-ragu ini untuk dikoreksi kembali kan ya. Seperti itu. Jadi, upayakan jawab soalnya itu dengan fokus, terus dari kata kuncinya. Hendaknya sisakanlah 20 menit untuk memeriksa soal-soal sebelumnya. Seperti itu. Nah, oke, next. Oke, ini akan dijelaskan sama Kak Ayu mengenai konsep belajar UKOM, bagaimana supaya agar lebih paham. Oke, Kak Ayu bisa dijelaskan ke teman-teman? Oke, halo. Suaranya udah masuk, jelas? Ya, sudah jelas. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Kali ini kita lanjutkan dengan bagaimana cara kita belajar di Expectro Club untuk UKOM. Jadi mohon perhatiannya. Sebenarnya di sini nggak terlalu tegang ya, kita santai-santai aja. Mungkin teman-teman di sini ada yang baru berbuka puasa, boleh sambil
dicemilin nih takjilannya atau es buah atau apa yang udah dikonsumsi tadi pada saat bukber boleh biar lebih relax dan enak lagi belajar. Karena di sini Kak Ayu mau guide kalian, mau kasih lihat kalian gimana cara kita belajar di Expectro. Nah, kita itu selalu mengedepankan namanya memahami konsep. Kita harus memahami konsep agar apa? Jadinya nanti pada saat kita menghadapi soal, mau bagaimanapun cara si pembuat soal merepresentasikan atau menyajikan soal, itu kita nggak kena mental atau dalam artian kita nggak blank. Padahal kita udah tahu nih materi ini pernah saya pelajari, cuman kan karena lebih ke psikis karena susunannya berbeda, bahasanya beda, padahal yang ditanya sebenarnya itu aja, kita jadi lupa dan blank karena kita nggak paham konsep. Itu kita kasusnya hanya menghafal biasa. Begitu. Nah, kalau di Expectro kita lebih mengedepankan memahami konsepnya agar lebih paham. Di Expectro kami memaksimalkan untuk menerapkan metode khususnya untuk beberapa hafalan-hafalan, yaitu dengan metode namanya jembatan keledai ya. Sorry, ini ada typo dikit. Jembatan keledai atau mnemonik. Namanya teknik mnemonik. Jadi teknik ini merupakan suatu teknik yang kita gunakan untuk merumuskan atau menghafal suatu formula atau kata-kata yang penting dalam bentuk ungkapan hayalan atau ungkapan akronim atau kata-kata yang bisa kita susun dengan lebih mudah. Begitu. Nah, tadi Kak Anya udah sempat mention atau menyebutkan ya sebelumnya jenis soal UKOM untuk TLM itu sebenarnya ada dua teman-teman sekalian. Yang pertama itu adalah recall, yang kedua adalah reasoning. Nah, yang kayak gimana soal recall, yang kayak gimana soal reasoning, ntar kalian akan bisa tahu identifikasinya seperti apa. Biasanya untuk soal-soal recall, itu untuk soal yang kalau kalian baca soalnya, kalian nggak butuh baca vignette. Vignette itu kasus ya. Mungkin teman-teman yang udah TO, udah familiar juga susunan UKOM itu ada vignette atau kasus yang narasinya panjang ya, lumayan, ada yang panjang, ada yang pendek. Kemudian ada lead soal atau pertanyaannya, kemudian ada 5 kandidat jawaban A, B, C, D, E untuk kita pilih. Nah, tadi Kak Anya udah sebutin tipsnya. Untuk memaksimalkan waktu dan memanajemen waktu, kita upayakan untuk baca soalnya dulu, walaupun dia ada di tengah ya. Walaupun si kasus atau vignette itu yang paling atas, tapi skip dulu aja. Baca pertanyaannya. Nah, ketika kalian baca pertanyaan, kemudian informasi di dalam pertanyaannya sudah cukup untuk kalian memilih jawaban, itu yang disebut sebagai soal recall. Nanti mungkin akan lebih jelas ketika kalian udah terjun ngejawab soalnya, baru lebih ngerti lagi. Nah, kalau kita ketemu soal recall, biasanya itu pasti bisa memaksimalkan waktu, karena yang jatahnya satu soal 1 menit, kita bisa kurang dari 1 menit ngejawab untuk yang recall. Kalau yang reasoning, itu biasanya soal-soal yang kita butuh informasi lebih. Informasi lebihnya dapat dari mana Kak Ayu? Informasi lebihnya kita cari di antara panjangnya narasi kasus atau vignette-nya itu. Jadi gitu, kita baca dulu soalnya, lead soalnya, pertanyaannya apa, baru kalian, aduh aku butuh informasi lebih nih, kata kunci lebih untuk bisa menjawab soal ini. Nah, informasinya kita cari di kasus. Jadi sebenarnya kasus itu muncul atau disajikan di UKOM untuk memudahkan kita mengidentifikasi kata-kata kunci yang akan mengarah kita pada jawaban pilihan yang paling benar. Begitu. Ya. Sorry, di sini ada pertanyaan. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman masih bingung atau ada yang mengganjal sekiranya, boleh di type di kolom chat untuk pertanyaan, atau mungkin nanti pada sesi diskusi kalian bisa open mic ketika sudah dipersilahkan. Kalau sekarang masih pastikan mute dulu ya semuanya. Oke, boleh next.
Nah, di sini kita ada contoh soal bakteriologi. Ini adalah contoh soal reasoning teman-teman sekalian. Untuk disclaimer ya, pada saat kalian TO kemarin ataupun UKOM besok, yang benar-benar UKOM itu nggak ada sih disebutin bahwa ini adalah soal reasoning, bahwa ini adalah soal recall, enggak. Jadi kita yang mengidentifikasi sendiri sebenarnya. Nah, ini contoh soal reasoning. Nah, tadi kan udah Kak Ayu jelasin tips atau trik kita menjawab soal UKOM. Pertama, kita baca dulu lead soalnya apa. Di sini yang ditanyakan, berdasarkan diagnosa dan hasil laboratorium tersebut, mikroba apakah yang mungkin menjadi penyebab penyakit pada tunawisma tersebut. Nah, ini adalah contoh soal reasoning karena ketika kita sudah selesai membaca soal, kita butuh membaca vignette. Karena di sini kan dia menanyakan mikroba apa yang menginfeksi si tunawisma di sini dibilang. Nah, untuk menjawab soal mikroba apa itu, kita harus cari ciri-cirinya di kasus vignette di atas, baru kita baca. Nah, tipsnya yang tadi udah disebutin sama Kak Anya juga, ketika membaca kasus atau vignette ini, usahakan membacanya secara cepat tapi fokus. Jadi kita sebut sebagai membaca skimming. Nah, baca cepat itu maksudnya biar kita lebih mengefektifkan waktu, tetapi kita fokus untuk mencari kata kuncinya doang. Kita udah tahu yang ditanyakan itu jenis mikroba, berarti kita baca dulu ya kasusnya. Di sini Kayu contohkan dengan cara pelan-pelan dulu kita baca, cuman kalau pada saat action hukum kalian harus baca secara skimming. Kita baca sama-sama ya. Di sini seorang tunawisma berusia 50 tahun, memiliki kecanduan terhadap alkohol, datang ke rumah sakit dengan diagnosa pneumonia multilobaris berat. Kemudian dilakukan pengecatan gram sputum dan menunjukkan adanya leukosit polimorfonukleus dan bakteri batang gram negatif yang berkapsul bersifat non-motil. Kemudian organisasi tersebut memfermentasi laktosa pada media McConkey agar atau MCA ya, dengan koloni yang tampak sangat mukoid. Hasil pemeriksaan lisin dekarboksilasi menunjukkan hasilnya positif. Kemudian hasil positif juga ditunjukkan pada uji urease, sitrat, dan juga Voges Foscoware atau VP. Nah, di sini kita fokus cari kata kuncinya. Kata kunci di sini adalah kita tahu bahwa si tunawisma ini terserang penyakit karena adanya mikroba. Yang paling sederhana, mungkin kalau teman-teman ngerasa bakteri lumayan banyak hafalan, Kak, karena bakteri jenisnya banyak banget. Kemudian uji gula-gula yang harus kita hafalin juga banyak banget. Nah, kita punya cara yang sederhana sebenarnya dengan menggunakan mind map. Sebentar ya. Coba kita share. Baik, sudah kelihatan teman-teman sekalian? Sudah, Mbak. Ya, Kak. Oke, dilanjut ya. Jadi yang paling sederhana di sini, Kayu mau kasih kalian kunci untuk bakteriologi. Ketika kalian ketemu soal atau vignette yang mengatakan bahwa pada media MCA, itu bentuknya koloninya sangat mukoid. Ingat ya, kalau ketemu kata mukoid aja, kan ketika kalian baca cepat ada kata mukoid nih koloninya. Itu cuman 3 pilihan yang benar, adik-adik sekalian. Yang mukoid, bakteri yang mukoid itu cuman Klebsiella, Strepto, sama pneumonia. Ya, pilihannya ada 3. Ini salah satu kunci yang sederhana, kata kunci yang sederhana. Jikalau teman-teman sekalian cuman punya kapasitas, bukan kapasitas, tapi lebih kepada hanya mengingat yang mukoidnya aja. Ingat aja mukoid itu cuman ada di pneumonia, Klebsiella, sama Strepto. Gitu. Jadi cuma 3 pilihan jawabannya.
Karena mungkin teman-teman yang lain nggak hafal nih kalau uji urease, uji sitrat, uji VP, atau uji yang lainnya itu positif negatifnya nggak hafal misalnya. Sesederhana kalian ketemu kata mukoid aja, itu pilihannya cuma 3. Jadi selain yang 3 itu, kalau di antara 5 kandidat yang ada cuma 3, kalian eliminasi selain yang 3 itu. Karena untuk hasil yang mukoid, kemudian dia disebutkan adalah batang gram negatif, itu pasti pneumonia, Klebsiella atau strepto. Gitu. Dari sini kalian mungkin bisa tebak ya jawabannya, bisa langsung tembak jawabannya. Jawabannya itu ada di yang pilihan C. Nah, kenapa kemudian ini masih soal easy busy ya mungkin buat kalian. Karena di sini juga disebutkan ada diagnosanya pneumonia. Ya udah pastilah ini bakterinya pneumonia Kak Ayu, bukan yang lain gitu. Tapi kan ada beberapa bakteri juga yang menyerang penyebab pneumonia selain itu gitu. Nah, boleh ke sebelumnya dulu Kak Anya. Wait, oke. Nah, kemudian gimana in case kalau pada saat kalian ketemu kata mukoid, batang gram negatif, kemudian di A, B, C, D, E, pneumonia ada, Klebsiella ada, strepto ada. Misalnya mereka bertiga nih hadir di A, B, C-nya. Kita pilih yang mana dong Kak? Oh, berarti kita butuh lebih dalam lagi untuk menyelami ciri-cirinya. Kita cari kata kuncinya lagi di pinyet. Di sini kita udah dikasih ciri-ciri yang sudah disebutkan di kasus. Jadi organismenya itu memfermentasi laktosa. Berarti dia positif memfermentasi laktosa. Kemudian urease, sitrat, sama VV-nya juga positif. Nah, ini sifatnya hafalan, teman-teman. Bagi saya pribadi, mungkin kalau untuk menghafal, di tengah kita harus menghafal 6 matkul yang lain, bukan hanya bakteri, dengan masing-masing mata kuliah pun punya stase atau materinya banyak lagi yang bercabang-cabang, itu pasti akan sangat PR untuk kita. Mungkin kita hafal pada saat kita fokus di bakteri, tapi ketika kita move ke mata kuliah lain, belajar materi lain, pasti akan tumpang tindih. Nah, itu maksudnya Kak Ayu, kita harus memahami konsep dan sering-sering latihan, biar kalian familiar dan terpapar dengan apa yang udah kalian usaha pahami, gitu. Next, di sini, skip ya tadi. Nah, di sini tim Expectro Club, biasanya kalau untuk bakteri kita lebih kepada menggunakan skema. Skema ini akan sangat mempermudah teman-teman sekalian dalam menjawab soal-soal bakteriologi khususnya. Teman-teman boleh mengambil skema ini yang udah disusun sama tim Expectro, kalian buat sendiri di catatan atau mungkin di lembaran untuk dipajang, kalian warnai, kalian bikin dengan cantik, ciamik lah gimana untuk menghafal. Nah, ini salah satu skema untuk kita menghafal gram negatif yang ditumbuhkan pada media BAP MCA sama ada coklat agar khususnya. Begitu. Nah, cara kita untuk menjawab soal yang tadi kita udah dapat informasi bahwa dia memfermentasi laktosa, berarti positif fermentasi laktosa. Ini ya, ada gram negatif, ada pembagiannya. Dia tumbuh baik di BAP, MCA, dan coklat agar. Tadi dia di media MCA, kemudian bentuknya basil, dan dia positif memfermentasi laktosa. Next, kayaknya boleh. Nah, ini lanjutan skema yang tadi ya. Nah, ketika dia positif memfermentasi laktosa, pilihannya itu ada 3 di sini. Biasanya ketika di soal bakteriologi, saat kasus itu menyinggung masalah fermentasi laktosa, dia pasti akan ngasih info mengenai urea sama sitrat. Itu pasti, urease sama sitrat. Nah, karena yang memfermentasi laktosa itu ada 3 jenis bakteri. Nah, bedanya apa ketiganya Kak Ayu? Nah, di sini tim Expectro udah menerapkan teknik jembatan keledai tadi dengan kita membuat akronim atau susunan
kata yang mungkin lebih mudah kalian ingat ketika kita mendoktrin otak kita menggunakan kata-kata yang kita buat sendiri, yang lebih simple, itu dia akan masuk ke otak yang long term, jadi ingatannya akan lebih panjang gitu. Nah, di sini tadi kan jawabannya Klebsiella pneumonia ya, teman-teman sekalian. Itu ada di ini, urease positif, kemudian sitratnya juga positif. Di atasnya ini ada ekspektrosuper namanya. Ini adalah kata-kata yang bisa kalian hafalkan dan ini lebih gampang kalian hafalin daripada kalian harus ngapal Klebsiella, urease positif, sitrat positif, Enterobacter aerogenes, ureasenya negatif, sitratnya positif. Nah, itu kan pasti bakal membuat rancu otak kita kalau kita menghafal satu-satu. Nah, di sini ada kata-katanya. Kata-katanya adalah ucipokepo. Ucipokepo ini singkatan dari urease sitrat positif. Nah, itu adalah ciri khas dari kepo. Kepo itu Klebsiella pneumonia. Kayak gitu. Nah, itu contoh jembatan keledai yang Expectro tawarkan nih, tim Expectro tawarkan. Mungkin teman-teman sekalian punya singkatan yang lebih nyeleneh atau lebih gampang, boleh diterapkan. Nah, ini salah satu contoh skema untuk bakteri negatif. Karena ada banyak bakteri yang lain, ada yang positif dan ada yang kokus, ada yang ini itu, ada skema yang lain juga. Cuma nanti bakal kalian dapetin kalau kalian udah gabung sama kelas intensif kita di Expectro Club. Begitu. Ini masing-masing juga udah ada singkatan-singkatannya ya. Misalnya kalau di kasus atau vignette-nya tadi mention atau menyebutkan bahwa dia negatif atau tidak memfermentasi laktosa. Kemudian contohnya apa ya? Kalau misal jawabannya proteus ya. Kemudian oksidasenya negatif dan SIM-nya positif. Bakteri apakah yang menginfeksi tunawisma tersebut gitu. Oke, fermentasi ini laktosanya negatif, kemudian disebutkan oksidase negatif, SIM positif. Oh, berarti dia proteus. Kalau nggak proteus, salmonella atau shigella. Nanti akan lebih dikasih lagi kita kata kunci atau ciri-ciri yang lebih mengarah pada satu kandidat pilihan jawaban yang paling tepat untuk kalian pilih. Nah, di sini ada ya, kayak opsi nepiso yang paling ujung. Opsi nepiso ini adalah O-nya oksidasi, P-nya positif, C-nya ini SIM negatif. Itu untuk bakteri Piso, Pseudomonas aeruginosa. Gitu. Kemudian ada pilihan yang lain, kalau yang kayak tadi jawabannya proteus, salmonella atau shigella, itu dia oksidasenya negatif, SIM-nya positif. Kita singkat menjadi oksinesimpo, oksidasenya negatif, SIM-nya positif, dan dia adalah bakterinya prosasi, proteus, salmonella, dan shigella. Begitu seterusnya sampai ujung. Jadi ini adalah teknik mnemonik atau jembatan keledai dengan kita membuat akronim atau singkatan-singkatan yang sekiranya Kak Ayu rasa ini sangat-sangat membantu pada saat Kak Ayu pernah menghadapi UKOM. Dan walaupun lagi ngeblank, psikisnya lagi kena karena suasana UKOM kan pasti pressure banget teman-teman. Tapi kata-kata seperti ini akan lebih gampang kita ingat, kita panggil dalam ingatan pada saat kita butuh di hadapan komputer kita menjawab soal-soal itu. Begitu. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Sejauh ini aman ya. Bakteri sebenarnya gampang kok. 20 soal ya Kak Anya. Ini Kak Anya juaranya bakteri soalnya. Untuk bakteri cuma 20 ya. Jadi nggak sebanyak kimia klinik dan hematologi kok. Benar. 20 soal bakteriologi kalian bisa tembak setidaknya cuman salah 2 atau 3 aja. Atau mungkin bisa benar semua. Ya, kita lanjut. Boleh next. Nah, kita ke soal recall teman-teman sekalian. Nah, ini contoh soal recall yang tadi Kak Anya udah jelasin juga. Contoh soal recall adalah seperti ini. Kita jawab sama-sama ya. Kita baca dulu pertanyaannya apa. Pertanyaannya adalah, apa warna yang terbentuk dari hasil pemeriksaan amfetamin dengan metode Frohde? Nah, ini adalah contoh soal recall di mana kalau
teman-teman mendapatkan soal seperti ini, teman-teman sangat beruntung karena sangat mengefektifkan waktu. Kalian nggak perlu baca vignetnya lagi, kalian udah punya bekal yang cukup, informasi yang cukup hanya dengan membaca soal. Kata kuncinya udah disebutin langsung di soal. Nah, kata kuncinya di sini metodenya Fraude, pemeriksaannya amfetamin. Kan kita udah jelas ya, yang ditanya itu pemeriksaannya amfetamin dengan metode Fraude. Jadi kita nggak perlu baca vignetnya lagi. Wah, itu akan sangat menguntungkan kita untuk saving waktu lagi dong ketika kita ketemu soal mungkin yang lebih susah, yang butuh waktu lebih dari 1 menit, kita bisa pakai waktu ini yang kita pakai hanya sebentar. Nah, cuman karena kita di sini masih latihan, kita baca dulu vignetnya. Di sini, suatu laboratorium mendapatkan sebuah sampel dengan permintaan pemeriksaan kandungan amfetamin pada urin dengan metode Fraude. Metode Fraude adalah metode dengan pembentukan warna zat amfetamin yang diperiksa dengan asam molibdat atau natrium molibdat dalam suasana asam sulfat pekat. Nah, ini kan narasi dari kasusnya hanya menjelaskan tentang metode Fraude itu apa. Jadi buang-buang waktu kan. Kalau untuk teman-teman ngerasa informasi ini nggak cukup penting untuk saya baca, apalagi harus dibaca berkali-kali, karena cukup dengan baca lead soal, saya udah bisa memilih jawaban dari 5 pilihan gitu. Next, jawabannya kita analisis. Nah, dari pilihan jawaban yang tadi, jawaban yang benar adalah yang berwarna merah. Next. Nah, ini sifatnya hafalan ya, teman-teman. Cuman kalau untuk toksikologi klinik, kebanyakan soal-soal yang keluar sebenarnya itu saja. Tapi tetap harus, nggak boleh kita ngampahin. Walaupun hanya 10 soal, tapi itu lumayan juga untuk mendongkrak nilai kita. Di sini, jawabannya kenapa yang merah, ini sesuai dengan tabel yang ada di layar ya, teman-teman mungkin bisa zoom out kalau misalnya kurang jelas. Di sini ada senyawa, ada warna yang terbentuk ketika kita menguji menggunakan metode Fraude. Nah, di sini ada kata-kata super juga, mungkin teman-teman bisa pakai, enggak juga enggak apa-apa, atau punya kata-kata lain sendiri juga silahkan digunakan untuk menghafal. Jadi kata-katanya adalah si Fraude main mobil ampe merah. Nah, maksudnya apa di sini? Jadi ujinya adalah uji Fraude. Main mobil ini pelesetan dari senyawa atau zat molibdat, asam molibdat. Ditakutkannya ketika kalian ketemu soal yang nggak mungkin kan plek ketimplak sama kayak ini, misal dia dibolak-balik yang ditanya misalnya zat apa yang terkandung di dalam metode Fraude, apa senyawa yang digunakan. Nah, jawabannya kan molibdat gitu. Dengan kalian menghafal kata-kata ini, kalau kalian ingat kata mobil, pokoknya Fraude itu mobil. Mobil itu kata lain dari ketika kalian ketemu di ABCDE ada kata molibdat, oh ya ini berarti yang Fraude itu jawabannya senyawanya molibdat gitu. Ini si Fraude main mobil ampe merah. Nah, maksudnya adalah ampe ini adalah amfetamin, merahnya ini adalah warna positif jika ada amfetamin. Begitu. Ini hanya salah satu contoh yang bisa kalian terapkan untuk menggunakan jembatan keledai. Mungkin nggak semua materi bisa kita giniin ya, karena tetap titik fokusnya juga kalian harus menguasai teorinya. Ketika beberapa kasus atau materi bisa kalian gunakan jembatan keledai seperti ini, itu bisa kalian gunakan. Walaupun nggak di semua lini ya. Mungkin kalian dengan kreativitasnya bisa bikin kata-kata yang lain atau cara yang serupa dengan teknik mnemonik ini, begitu. Oke, next.
Sip. Nah, kemudian ini kita ketemu satu soal reasoning lagi untuk mata kuliah hematologi. Seperti biasa kita baca dulu lead soalnya ya. Berdasarkan warna tabung, bagaimana urutan pengisian tabung vakum yang benar. Nah, ini contoh soal yang kita butuh baca vignetnya karena informasinya kurang cukup untuk kita menjawab soal. Kita baca vignetnya sama-sama. Di sini, seorang pasien datang ke laboratorium untuk pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan glukosa darah, asam urat, darah lengkap, dan APTT. Pengambilan sampel darah dilakukan dengan metode vakum atau sistem tertutup. Nah, di sini ada 5 pilihan yang benar. Mungkin Kak Ayu bisa kasih kesempatan teman-teman yang mau menunjukkan atau mendengar Kak Ayu pengen dengar suara kalian atau mungkin masih malu-malu, boleh di chat. Analisa dari kalian itu yang bisa mengarah pada jawaban yang benar, boleh? Mungkin biru, merah, ungu. Biru, merah, ungu. Oke, dari Nining ya. Kita keep dulu jawabannya. Boleh teman-teman yang lain kalau mau menjawab, silakan. Angka lebih baiknya mungkin dengan analisanya kalian dituliskan. Saya jawabnya ini Kak. Kenapa? Karena ada kata kuncinya ini gitu. Boleh disebutkan. Oke. Ini masih malu-malu ya. Makasih untuk tadi Nining yang jawab ya. Makasih Nining untuk jawabannya. Sekarang kita identifikasi jawaban yang benar. Nah, di sini kita mengkolaborasi antara jembatan keledai dan juga hafalan yang emang harus kalian hafalkan dengan baik. Di sini kita identifikasi dulu pemeriksaan-pemeriksaan yang sesuai sama pemeriksaan tabungnya. Di sini disebutkan glukosa darah dan asam urat. Ini kan termasuk pemeriksaan kimia darah ya, teman-teman. Mungkin di sini ada mbak-mbak yang ahli jenjang juga yang sudah terjun di dunia kerja juga lebih familiar lagi. Itu pakai tabung warna merah. Kemudian yang darah lengkap, tabung warna ungu. Dan yang APTT, koagulasi, itu yang warna biru. Boleh sambil dicatat mungkin teman-teman. Sekarang tugas kita adalah mengurutkan mana yang pas dari yang awal sampai yang terakhir. Urutan yang benar. Boleh next? Nah, untuk pilihan jawabannya, kalian harus menghafal urutan dari yang paling pertama sampai yang terakhir, dari yang pertama sampai nomor 7, tabung vakum yang digunakan. Di sini sesuai dengan gambar ya. Yang pertama kita utamakan adalah menggunakan tabung berwarna tutup kuning hitam. Ini untuk biakan atau kultur darah biasanya. Jadi ketika ada pemeriksaan ini disebutkan di dalam soal atau mungkin teman-teman yang udah terjun ke dunia kerja di Fasiankes, ini yang kita isi pertama. Kemudian setelah yang warna kuning itu yang warna biru untuk koagulasi. Setelah itu yang berwarna merah, yang berwarna kuning, kemudian yang warna hijau, yang warna ungu atau pink, dan yang terakhir itu yang tutup abu-abu. Nah, mungkin pada saat belajar ini, kalian hafal pada saat kalian fokus di materi ini. Dari yang warna kuning, biru, bla 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 sampai abu, hafal nih. Ketika kalian move lagi ke materi yang lain, mata kuliah yang lain lagi, jadi lupa. Nah, gimana caranya kita menghafal agar lebih melekat di otak? Boleh teman-teman perhatikan di ujung urutan tabung itu ada gambar ala kadarnya sih pemandangan ala anak TK ini ya kayaknya. Boleh di zoom Kak. Di next. Nah, dari gambar ini kalian bisa loh menjawab urutan tabung yang benar. Simpelnya seperti ini teman-teman sekalian. Kak Ayu akan kasih kalian keyword atau kata kunci. Kalian harus melihat pemandangan ini dari atas ke bawah.
Jangan sampai kebalik ya, harus dari atas ke bawah, jangan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Nah, gambar pemandangan ini bisa merepresentasikan hafalan kita yang tadi. Kalian bayangkan ketika kalian melihat langit, kalian melihat ada matahari yang sangat besar, warnanya itu kan nggak yang kuning-kuning banget ya teman-teman, dia lebih ke kuning agak gelap, anggap aja kuning kehitam-hitaman kita bilang. Nah, ketika melihat matahari itu warnanya kuning kehitaman. Kemudian setelah melihat matahari yang besar, teman-teman turunin lagi pandangannya. Teman-teman akan melihat langit yang berwarna biru. Nah, warnanya biru. Kemudian setelah melihat langit, turunkan lagi pandangan matanya. Ketika kalian menurunkan pandangan matanya, teman-teman melihat lampu jalan, lampu apa nih namanya? Lampu stopan kalau kita biasa bahasa nyebut-nyebut asal, yang merah, kuning, hijau. Teman-teman ketemu tiang lampu itu, warnanya dari merah, kuning, hijau. Dari atas ke bawah merah, kuning, hijau. Kemudian turunin lagi pandangannya, oh ketemu tanaman ada bunga nih. Bunganya warnanya ungu, kemudian ungu-ungu keping-pingan gitu. Anggap aja gitu. Ketemu bunga warnanya ungu keping-pingan. Nah, kemudian di bawahnya lagi itu ada jalan aspal. Aspal kan warnanya tuh keabu-abuan ya, warnanya abu-abu. Nah, ketika kalian memahami konsep ini, ketika teman-teman memahami konsep ini, ketemu soal yang misalnya paket soalnya teman-teman dapat urutan tabung pada saat UKOM besok, teman-teman cukup membayangkan pemandangan ini, oh ketika ngelihat langit, aku ngelihat matahari, kemudian langit, ketemu lampu merah kuning hijau, di bawahnya ada bunga warna pink atau warna ungu, kemudian ketemu jalan aspal yang warnanya abu. Ini itu persis seperti urutan tabung yang tadi, teman-teman. Sesuai ya, seperti gambar. Jadi ketika teman-teman ngeblank nih, aduh aku udah hafal nih pas ngafalin urutan tabung. Misalnya teman-teman dapat soal nih pada saat UKOM besok. Tapi aku lupa karena saking banyaknya nih materi yang masuk ke otak gitu. Dengan sesimpel kalian ingat gambaran ala kadar ini atau filosofi melihat langit, itu kalian bisa menembak jawaban yang benar. Gitu. Boleh next? Nah, jadi jawaban yang benar biru, merah, ungu ya, sesuai dengan yang ada di gambar. Jadi kita ngelihat warna biru langit, turunin pandangan, ketemu lampu merah, di bawahnya lagi ungu dari tanaman atau bunganya. Jadi yang benar adalah yang C. Bisa dipahami nggak teman-teman? Bisa, Mbak. Oke, itu ya. Kalau misalnya mau dicek satu-satu juga boleh nih. Kalau yang A itu salahnya di mana? Dia ungu merah biru ya, nggak mungkin bunga duluan, terus di bawahnya ada tiang lampu, terus masa langit di bawah gitu. Tadi kan clue-nya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Berarti bukan yang A. Kemudian yang B pilihannya adalah merah biru ungu. Itu dari lampu merah, kemudian langit di tengah-tengah, terus bunga di bawah langit. Itu salah ya. Sama dengan yang D dan E itu juga nggak sesuai urutannya. Nah, contohnya tuh kayak begitu teman-teman, jadi lebih paham ke konsep. Mungkin teman-teman pribadi punya cara yang lebih simpel, tapi dengan menerapkan teknik mnemonik ini bisa diadopsi. Begitu. Next. Ya, yuk diskusi bareng. Kayaknya mungkin boleh di unmute. Halo, gimana nih dari penjelasannya Kak Ayu ataupun aku sendiri? Ada yang mau kalian tanyain enggak? Atau mau kalian sharing ke kita? Mungkin nanya bukan seputar soal UKOM juga bisa. Tuh ada yang mau nanya kelas.
mau nanya kelas Ukom. Mungkin ada yang mau ngungkapin keluh kesahnya juga. Kemarin kan ada yang udah TO nih katanya kayaknya kan. Boleh kok curcol di sini, kita sesama pejuang lah ibaratnya. Aku kesusahan di Hema Kak karena banyak banget gitu, atau kimia klinik, atau ada kekhawatiran di apa lah gitu. Oh, Kak, mau itu dong. Ya, silakan. Lebih ke itu sih, Kak, parasit sama mikro sih. Karena parasit juga kan bahas itu yang kayak stadiumnya yang lupa lagi kan stadiumnya. Yang stadium telur, yang kayak gitu. Itu sih Kak agak susahnya. Kayak Rahmat, sorry. Tadi parasit ya sama bakteri. Iya Kak. Itu cukup struggle sih emang untuk kita yang pernah menghadapi UKOM juga. Emang agak lebih PR di sana karena lebih ke banyak ke hafalan-hafalan spesies-spesies, stadium-stadium. Cuman gitu, kita konsepnya belajar itu nyari kata kunci. Jadi setidaknya satu jenis parasit ataupun stadium ada kata kunci yang biasanya muncul di soal UKOM tuh apa. Itu yang bisa jadi modal paling kuat untuk kita menjawab soal yang seperti demikian. Ini masuk ke ranah sering-sering belajar atau latihan soal sih, karena biasanya dengan kita latihan soal kita akan familiar untuk mengetahui ciri khas dari setiap stadium, setiap spesiesnya itu apa. Oke, biasanya kalau untuk soal-soal parasit itu ya, dia itu pasti ada kata kuncinya. Karena tentang stadium-stadium kayak gitu kan, contohnya apa ya parasit? Plasmodium misalkan kan, plasmodium itu yang sering keluar di UKOM biasanya itu dari falciparum atau enggak yang dari oval. Nah, biasanya yang ovalnya ini dia ada kata kunci itu adanya demam yang istilahnya itu kronis gitu. Kayaknya kadang dia demam, terus kadang dia juga enggak tidak demam. Tapi saat demam itu setelah diperiksa ada pembekakan pada hati gitu kan. Nah, biasanya itu pada parasit yang ovale gitu. Nanti kalau udah kita masuk ke kelas dan kita dapat soal latihan soal kayak gitu, kita bakal bahas kok kata-kata kuncinya dan gimana cara jawab yang benar gitu. Terus kalau untuk telur, misalkan telur cacing gitu kan, nah itu juga ada biasanya kata kuncinya. Terus parasit darah itu kan ada yang selubungnya 3/4, ada yang selubungnya itu sampai menutupi dari seluruh badannya gitu. Itu tuh nanti adalah pembahasannya gitu. Seperti itu. Ada kata-kata kuncinya. Mungkin kalau kita cuma berpatokan pada hafalan itu nggak kekejar waktunya ya, karena banyak banget yang perlu kita hafal gitu. Seperti itu sih. Tapi dari sebelum-sebelumnya anak-anak itu banyak bisa kok, walaupun di parasit itu banyak banget ya hafalannya dan ada stadiumnya juga. Belum ngafal spesiesnya, belum lagi ngafal stadiumnya. Tapi kalau kalian belajar dengan tepat
gitu. Dan sering jawab-jawab soal gitu, aku yakin itu kalian pasti bisa gitu. Pasti itu juga sih kekhawatiran aku dulu waktu pertama kali ikut kom kayak gitu. Terus apalagi biasanya yang buat kalian itu nggak khawatir gitu tentang kom atau apa yang dibingungin? Biasanya sih dari sebelum-sebelumnya itu anak-anak tuh bakteri, terus parasit pasti karena itu mainnya di spesies ya, spesies bakteri, terus spesies parasitnya dan banyak hafalan gitu. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi? Di sini yang ada yang alih jenjang, yang cukup lama gitu nggak kuliah, mbak-mbak alih jenjang. Mungkin saya Mbak Yeni Iya, udah lama nggak belajar. gitu asik kerja ya, terus sekarang ikut kuliah lagi pasti adalah kayak Ya, momen-momen terkejutnya gitu ya. Karena banyak banget nih pelajarannya lumayan Mbak. harus ya gimana Mbak? Cerita nggak apa-apa. Nggak mungkin kalau untuk Kajeng mungkin kesulitannya kalau misalnya tergantung lahan kerjanya sih Mbak. Misalnya kita kalau di puskesmas gitu mungkin untuk parasit atau yang menyangkut program nggak terlalu sulit. Cuman kalau kayak kimia klinik, nah itu agak-agak susah soalnya itu kan biasanya di rumah sakit yang bisa. Kan kita kan sudah lama nggak pernah belajar. Kalau bakteri mungkin jadi kalau kayak program cepat kayak TB gitu cepat kita nangkap. Tapi kalau bakteri yang lain itu agak sedikit rumit gitu. Kayak pembiakan itu agak sulit untuk kita. Oke, berarti karena tergantung gininya ya, karena di tempat kerja juga karena kerjanya di puskesmas itu pasti ada banyak program TB, terus ada program malaria. Jadi untuk hal-hal yang kayak parasit dan bakteri itu masih bisa lah ya dihandle. Cuma karena tidak terpapar langsung sama yang kimia klinik karena kerjanya bukan di rumah sakit gitu, jadi agak bingung ya waktu di kimia kliniknya. Iya sih, setiap orang tuh kan beda-beda gitu kan kesulitannya. It's okay. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau cerita lagi. Yang mau sharing mungkin kesulitannya di mana. Iya, mungkin ada yang mau tanyain masalah. Kita kan tingkat akhir nih Kak, kegiatannya banyak, abis KKN langsung dikejar KMD buat teman-teman yang D3. Ada yang ada yang belum selesai sidang dan lain sebagainya. Mungkin lebih ke manajemen waktu. Boleh kok kalian curhat di sini. Kayak mengungkapkan, Kak, ini aku belum belajar sama sekali. Kayak aku cukup nggak ya belajar 2 bulan, 3 bulan doang kayak gitu. Di tengah sidang belum, atau mungkin masih banyak revisian dan lain sebagainya, silakan boleh ditanyakan. Karena Kak Ayu maupun Kayaknya juga pernah di posisi yang sama dan mungkin kita bisa sharing struggle kita dan gimana solusi kita untuk bisa goals dua-duanya. Dengan kita sidang duluan ya Kayaknya, alhamdulillah dari jadwal yang sebelum jadwal dikeluarkan dan bisa lebih efektif juga belajar UKOM kurang dari setengah semester. Kita juga belajarnya nggak yang dari jauh-jauh banget karena dengan berbagai macam kesibukan praktek dan lain-lain kita sama kok teman-teman. Kita pernah di tingkat akhir juga. Tapi mungkin setiap kalian mungkin ada story-nya beda-beda nih. Boleh dong di-share?
Oh iya Kak, tahun ini kan kita ada nambah itu ujian OSCE kalau kami tahun ini. Jadi selain dari UKOM, eh, sebelum UKOM itu sepertinya ada ujian OSCE, habis skripsi itu OSCE gitu, baru ada UKOM. Itu agak lebih banyak sih ujiannya untuk yang tahun ini Kak. Iya, Rahma, makasih ya. Oh, Rahma nih di Surabaya ya, Rahma. Tadi Kak Isoy agak telat join pas awal-awal. Iya Kak, kan alumni Poltekkes juga cuma lanjut di Iya. Surabaya. Tahu kok, ingat kan. Biasa emang wacana untuk UKOM itu kan udah ada dari tahun sebelumnya. Bahkan pada saat Kayu masih alih jenjang juga sebenarnya udah disebutin sih kalau bakal ada OSCE selain uji kompetensi begitu. Nah, untuk persiapannya mungkin dari kampusnya Rahma ada yang di kayak pembinaan atau gimana gitu bahasanya, simulasi dan lain sebagainya, adakah? Belum mulai sih Kak, cuma kalau pas belajar yang offline gitu cuma di spill-spill aja gitu, kayak gini prosesnya gitu. Jadi untuk bimbingan yang kayak UKOM belum sih. Begitu. Sejauh ini kita juga masih banyak informasi sih juga untuk kita gali mengenai OSCE, kayak sistemnya seperti apa, kemudian OSCE-nya itu apakah 7 matkul langsung atau setiap anak random dapat satu tindakan pemeriksaan yang harus dia kerjakan. Nah, itu juga masih kayak kita cari tahu juga. Dan blueprintnya sebenarnya udah dikeluarin juga dari pelaksana UKOM TLM ya, dan blueprint untuk OSCE itu kita pelajarinya dari sana. Jadi kalau untuk OSCE, insya Allah untuk tahun ini sudah bisa diselenggarakan. Karena ini baru dapat info bahwa blueprint OSCE-nya sudah ada. Jadi untuk patokan penyelenggaraannya dari blueprint yang udah dikeluarkan tersebut. Termasuk di Poltekkes Mataram juga infonya akan diadakan di tahun ini untuk OSCE-nya. Oh, tapi ya Kak, kalau dari spill cerita dosen, kalau OSCE itu emang kayak praktik gitu. Tapi nanti kayak disediain beberapa cara gitu, mana yang paling benar cara kita kayak gitu. Itu sih kalau di spill kemarin sama dosen. Oke. Karena ini juga masih yang pertama kali ya pelaksanaannya. Ini masih sederhana. Teman-teman sekalian kan juga pada saat setiap peralihan semester ujiannya juga ada ujian praktik. Nah, itu mungkin lebih kepada ujian praktik itu sih. Cuman karena bahasanya dikemas bahwa ini adalah OSCE, jadi akan menimbulkan pressure atau kekhawatiran bagi teman-teman. Padahal teman-teman sekalian sebenarnya udah di tahap tingkat akhir dengan mengikuti ujian praktek berkali-kali. Itu sebenarnya mirip-mirip sama ujian praktek. Cuman yang kalian dapetin informasinya pada saat OSCE adalah hanya satu topik dari 7 mata kuliah yang diukumkan. Dan itu satu topiknya random. Jadi nggak bisa kalian sesuai request, tapi saya maunya yang histo pewarnaan ini gitu. Nggak bisa. Itu diacak lah nanti oleh penyelenggara bagaimana. Gimana Rahma atau teman-teman dari Mataram juga udah dapat info mengenai OSCE? Sejauh
Kalau untuk Mataram, untuk ajang ya, untuk ajang itu mungkin karena angkatannya saya itu semuanya udah bekerja dan angkatan yang dulu-dulu yang nggak pernah ketemu namanya ujian UKOM ya. Jadi kami dulu itu pada waktu D3 ujiannya itu ujian praktek, dia nggak beda jauh sama mungkin cuman beda istilah aja USC. Nah kami dulu itu semua ujian praktek itu diujiankan, terus kita nggak tahu materi apa yang di dalam itu, kita nggak tahu, kita cuma disuruh belajar. Nanti pada waktu masuk ke ruang ujian, ini loh materi yang kamu dapat, teori prakteknya ini loh, silakan kamu kerjakan gitu. Jadi mungkin OSC yang mungkin bahasanya sekarang itu OSC, tapi kalau angkatannya saya bilang itu ujian praktek sebenarnya. Yang kita nggak tahu soalnya apa, nanti di dalam kita nggak tahu. Pada waktu masuk kita baca soal, oh soalnya ini silahkan kita kerjakan seperti instruksi dari soal itu. Karena waktu kemarin yang ajang semester ganjil itu biasanya tahun-tahun kemarin tahun ini katanya oh nanti latihan OSC. Pada waktu kita masuk di dalam ruang ujian ternyata ini kayak dulu dong angkatannya kita ujian praktek gitu. Mungkin gambarannya seperti itu kalau untuk OSC, Mbak. Nah, makasih penjelasannya Mbak Yeni. Kayak gitu ya teman-teman, sebenarnya kayaknya persis kayak yang Mbak Yeni sebutkan, bahwa nanti pada saat OSCE itu lebih ke kayak kalian ujian praktek tiap UAS. Cuman bedanya ya penyebutannya itu udah disebut sebagai OSCE, kemudian juga kayak yang Mbak Yani bilang, kita nggak tahu dapat soal apa yang harus dipraktekkan. Pada saat masuk kita dijebleng, dapat soal ini, kalian harus melakukan apa, nah itu. Mungkin angkatan-angkatan sekarang nggak tahu sistemnya seperti apa, tapi kebetulan saya kan dulu angkatan awal D3 Poltekkes Mataram, ATM-nya. Dulu sistemnya kita seperti itu, kita nggak pernah tahu soalnya apa yang keluar, apa yang harus dipelajari, cuma disuruh belajar aja. Pas masuk ke ruang ujian, oh ini loh soalnya kayak gini, silakan dikerjakan. Nggak tahu sih kalau yang sekarang tuh sistemnya kayak gimana. Ya Mbak Yani, wah ternyata senior kita semua, mohon izin ya Mbak Yani. Terima kasih untuk sharing infonya. Kalau untuk yang ujian praktek sekarang, itu di akhir nggak ada yang kayak random gitu sih. Ya kan di zamannya dan saya nggak ada. Cuman setiap ujian semester itu pasti ada ujian prakteknya. Nggak ada yang kayak di akhir kemudian random dari mata kuliah atau topik yang diajak untuk kita kerjakan. Berarti sebenarnya OSCE di TLM udah ada di angkatan pertama di awal-awal ya ternyata. Iya Mbak, jadi pada waktu ujian, kalau kita menyebutkan ujian UAP dulu, ujian akhir program. Jadi misalnya mata kuliah bakteriologi, kita harus belajar dari semester awal sampai semester akhir. Nah, sampai di dalam, entah kita dapat soal apa, silakan kita kerjakan gitu. Gambaran yang saya lihat sih kayaknya OSC yang wacana-wacananya tuh seperti ini. Soalnya kita disuruh latihan juga ujian dipraktekin pas kemarin semester 1. Oh ternyata ini kayak angkatan kita kok dulu nggak ada kok yang beda gitu. Cuman penyebutannya aja yang berbeda. Nah iya benar, mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman, buat Rahma, buat adik-adik di sini juga yang
baru pertama kali menghadapi yang namanya OSCE. Tapi sebenarnya Kai pribadi dan juga teman-teman Expectro di sini yakin sih sebenarnya kalian juga punya jam terbang yang oke karena setiap semester kan kalian juga ujian praktik gitu. Dan blueprintnya juga sudah ada untuk OSCE, jadi dosen maupun penyelenggara OSCE juga ngambilnya dari sana, dari blueprint yang sudah keluar sekarang. Ada lagi yang mau disampaikan teman-teman? Kita ini bertemu generasi dari ke generasi, jadi bisa saling sharing info. Gimana teman-teman? Ada yang mau disampaikan lagi kah? Silakan feel free, jangan malu atau lain sebagainya. Boleh di kolom chat, boleh juga open mic. Untuk kelasnya dibuka mulai kapan, Kak? Oke, untuk itu, nah sebelum ke sana, ada nggak sih pertanyaan yang lain sebelum masuk kita ke tentang penjelasan kelas ya? Ada? Oke, mungkin kalau nggak ada, kita langsung aja. Kayaknya itu ada, Kak, di kolom chat. Expectro ada ngadain free TO.com nggak gitu? Ada yang ditanyain. Oke, itu kakak jelasin langsung aja ya. Aku jelasin langsung aja di sini selanjutnya. Oke. Nah, untuk ini dia. Untuk yang batch 2-nya, kemarin kan kita ngadain batch 1, membuka batch 1, dan itu sangat banyak ya yang udah bergabung sama kita. Nah, kita juga untuk memfasilitasi teman-teman yang juga berminat gitu, banyak ingin bergabung sama kita. Sebelumnya di batch pertama, di gelombang pertama itu sudah ditutup sebelumnya kemarin. Tapi kami memberikan kesempatan untuk 3 orang pertama untuk masuk di batch pertama gitu. Nah, bagaimana teman-teman yang ingin bergabung bersama kita tapi belum beruntung di batch pertama? Nah, tenang aja, nanti kita akan membuka lagi untuk batch 2-nya, tapi itu tanggalnya pada tanggal 17 April sampai 26 April 2024. Dan ini mohon maaf banget teman-teman, kelasnya kami buka eksklusif. Jadi kami nggak bisa terlalu banyak untuk tetap menjaga kondusivitas dalam kelas. Jadi untuk tanggalnya itu dibuka dari 17 April sampai 26 April. Jika teman-teman berminat bisa langsung menghubungi kontak yang sudah ada. Itu. Nah, untuk di kelasnya sendiri apa-apa aja yang didapatkan teman-teman. Nah, itu ini adalah jadwal pertemuannya. Itu ada 8 kali pertemuan dengan mata kuliah, itu mata pelajaran nih, ada teknologi, toksikologi klinik, terus ada hematologi, dan kita selingi dengan tryout, dan ini tryout-nya free buat teman-teman yang sudah bergabung di intensive class di intensive expectro class, dan ke pertemuan kelima kita lanjutkan lagi mengenai parasitologi, terus ada imunoserologi, terus mikrobiologi dan kimia klinik. Nah, karena kimia klinik ini dari tahun ke tahun kami rasa materinya cukup banyak, jadi kami pecah menjadi dua hari gitu supaya teman-teman juga bisa
meresapi materinya di hari pertama dan di hari kedua. Jadi tidak istilahnya itu nggak kalau hanya bilang itu nggak bebelan gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak masuk. Jadi bisa dibagi jadi 2 supaya yang pertama bisa kalian resapi, yang kedua juga bisa kalian resapi. Terus untuk selanjutnya itu ada tryout kedua dan ini free untuk teman-teman yang masuk intensif eksperimental class begitu. Nah, ini teman-teman kan ada yang D3 dan STR ya, D4. Nah, apa sih bedanya di kelas ini? Nah, untuk ini nanti bedanya itu ada di blueprint-nya itu ada beberapa tambahan soal, ada beberapa tambahan materi. Nanti tenang aja untuk teman-teman yang D4, karena juga kita akan bahas. Nah, untuk teman-teman D3 itu dia sama dengan D4. Jadi materi D4 itu adalah materi D3 yang ada beberapa tambahan sedikit gitu. Jadi tambahannya tidak terlalu banyak, cuma banyak mungkin di manajemen ya karena D4 banyak di sana seperti itu. Nah, selain itu di intensive class-nya ini juga kalian bebas bertanya kepada kami para tutor-tutor sampai kalian lulus. Jadi walaupun kelasnya sudah berakhir, tapi selama kalian belum UKOM, selama belum mengikuti UKOM, jadi sampai hamin beberapa menit UKOM pun, walaupun kalian masih bertanya sama kita tetap akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mungkin ada soal-soal yang ingin kalian bahas gitu sebelum kalian berangkat ke tempat UKOM ya, bisa gitu. Walaupun kelas sudah berakhir kan karena 8 pertemuan dan 2 tryout sudah dijalani, kalian tetap masih bisa bertanya. Nah, selain itu kalian juga dapat ada soal-soal, kumpulan soal-soal yang bisa kalian pelajari dan juga soal-soal selama kalian mengikuti kelas. Selain itu juga akan mendapatkan modul, yang dimana modulnya ini kami rangkai sedemikian rupa agar kalian mudah mempelajarinya gitu. Jadi itu rangkuman dari materi semester 1 sampai semester 8 untuk yang D4, terus sampai semester 6 untuk yang D3 gitu. Jadi dengan adanya modul itu kalian bisa belajar dengan lebih mudah seperti itu. Nah, selain itu juga ada kalian bisa dapatkan mungkin yang ingin mengulang pelajaran waktu di kelas, pengen mendengar lagi penjelasan tutornya, itu juga kami akan memberikan akses video selama di kelas, seperti itu. Nah, untuk kelasnya itu akan dimulai pada tanggal 29 April, yang paling cepat ya, tanggal 29 April 2024 itu dari 20 WITA sampai dengan 22 WITA. Itu jadi dari jam 8 sampai jam 10. Nah, di luar itu kalian masih bisa bertanya ke tutornya. Nanti kita ada grup Telegram dan kalian bebas bertanya tentang soal-soal hukum di sana, seperti itu. Oke. Nah, untuk biayanya itu sudah ada ya seperti tertera di atas dengan fasilitas seperti yang tadi aku jelasin. Nah, sebelumnya ada pertanyaan untuk intensif kelas XP2-nya. Oh iya Kak, mau tanya untuk payment-nya kira-kira itu langsung full segitu ya? Untuk payment-nya, kalau bisa dibayar full. Nanti bisa di chat adminnya, kan ada kontaknya itu, ada WA-nya. Bisa kalian langsung chat aja adminnya, nanti akan diberikan cara pembayaran.
yang bisa kalian lakukan. Bisa menggunakan rekening atau enggak ada dana atau cara-cara pembayaran lainnya. Nah, untuk pembayarannya full itu 400K. Seperti itu. Ada pertanyaan sebelumnya? Izin bertanya, Mbak. Ya. Mbak, ini pendaftarannya itu pakai slot atau bagaimana? Eh, itu kuotanya kan untuk satu kelas itu ada 30 orang ya. Jadi kasarnya itu siapa cepat dia dapat, seperti itu. Kami juga untuk memaksimalkan mengajar kami ya di setiap kelasnya gitu. Jadi kami membatasi orangnya juga supaya teman-teman juga bisa fokus belajarnya gitu. Jadi nggak terlalu banyak orang gitu selama di kelas. Jadi selama itu sudah full, kita akan tutup kelas tanpa menunggu waktu yang sudah deadline-nya gitu. Jadi kita nggak bakal kalau udah full kelasnya, ya sudah tutup pada tanggal itu, tidak lagi menunggu sampai 26 April, seperti itu. Ini ada pertanyaan? Oh iya, kamu nanya lagi. Berarti untuk kelasnya tapi tetap bakal dimulai pendaftarannya dari tanggal 17 April gitu, atau bisa mulai dari sebelumnya gitu? Dari sekarang udah bisa. Kalau kalian mau nanti berarti kalian nanti akan masuk ke batch 1-nya gitu. Itu langsung bayar ya, Mbak? Misalkan kita mulai daftar atau bookingnya itu dari sekarang, atau Iya. gimana, Mbak? Nah, untuk mengamankan kursi gitu ya istilahnya, kami juga perlu nih keseriusan kalian gitu. Jadi kalau bisa itu langsung dibayar. Jadi itu sebagai tanda kalian udah beli kursi di Expectro Class, seperti itu. Oh iya, Mbak, Mohon terima izin kasih. bertanya, Mbak. Iya. Tadi katanya kan kita itu boleh daftar dari sebelum 30 Maret ini gitu, Mbak, untuk batch 2 yang gelombang 1-nya. Iya, untuk yang batch 1, yang gelombang 1-nya ya maksudnya, itu kami masih membuka untuk 3 orang untuk memenuhi slotnya gitu. Jadi kalau pada hari ini gitu kalian tertarik untuk mendaftar, silakan hubungin adminnya. Nah, kita ini mungkin untuk bayangan aja ya tanggal-tanggal segini. Kemudian kalau sudah kelasnya sudah memenuhi orang-orangnya, kita tutup. Walaupun tanggalnya itu misalkan masih berlangsung ya, kayak ini misalkan sekarang misalkan sudah full semuanya. Tapi kan di sini dijelaskan kalau sampai 4 April. Kalau udah full pada hari ini ya pada hari ini yang kita tutup, seperti itu. Oh iya, Mbak, terus tadi ada juga mau nyampein pertanyaan dari teman tuh, Iya. untuk kelasnya ini ke online atau offline dia, Mbak? Untuk kelasnya kita online, karena tutor-tutornya juga banyak dari luar daerah ya, dan ini pun juga kita tidak hanya memberikan kesempatan untuk yang di Poltekkes Mataram aja, juga ada yang dari Bali, terus kemarin juga ada yang dari Jawa, terus ada temannya juga di daerah timur juga gitu. Jadi untuk saat ini, Jadi untuk saat ini pelaksanaan bimbel UPAM di Expectro itu full online ya teman-teman sekalian. Karena akan lebih mudah menjangkau juga semuanya. Karena sebenarnya targetnya di sini kan bukan cuma di Mataram ataupun di Denpasar Bali, tapi di siapapun lah yang membutuhkan bimbingan belajar untuk menghadapi UPAM TLM 2024. Kemudian seperti mungkin bisa kita ulangin ya Kak Anya. Jadi open slot ini
bisa langsung kalian daftar mulai dari besok. Kebetulan untuk yang batch 1 itu kita terima 3 orang lagi. Kemudian untuk yang batch 2 itu 30 orang, di mana kalau udah terpenuhi 30 orang yang mendaftar, maka akan kita close. Walaupun misalnya belum tanggal 26 April kan paling lambat di sini deadline-nya begitu. Dan pembayarannya full langsung, karena nanti ketika sudah reservasi bahasanya, teman-teman langsung dikasih invoice email invoice dengan link juga untuk akses modul 7 modul mata kuliah, pembahasan soal atau study pack kita sebut, dan juga rekaman kelas. Jadi mungkin kan teman-teman sekalian dengan kesibukan atau apa, ada kendala bagaimana pada saat pelaksanaan pembelajaran biar teman-teman nggak rugi. Jadi kita kasih rekaman belajar juga. Kalau misalnya ketinggalan pada saat belajar seperti ini, kendala sinyal atau gimana, kita kasih rekaman juga di link tersebut. Jadi kita juga nggak mau teman-teman rugi lah istilahnya. Teman-teman bayar demikian harus dapat fasilitas sesuai yang teman-teman butuhkan. Begitu. Dan fee chat ya, nanti akan dibuatkan grup Telegram, itu isinya untuk kita diskusi. Silahkan feel free untuk teman-teman drop mungkin ketemu soal pada saat latihan soal sendiri, ketemu soal yang susah atau butuh penjelasan, silahkan difoto, dikirimkan. Boleh ditanya tutornya, Mbak ini gimana, teman-teman ada yang tahu nggak ini kenapa jawabannya B, kayak gitu. Nah, kita akan ngebiasain habit di mana kita akan terus diskusi sama-sama. Mungkin kan temennya yang bertanya nggak ngerti nih materi soal yang dia fotokan, tapi temennya yang ada di grup itu ada yang udah tahu lebih dulu. Silakan boleh dijawab, nggak harus sama tutornya. Jadi di situ ada proses belajar Feynman namanya. Kalian juga bisa dengan mengajarkan teman kalian apa yang udah kalian pahami, silahkan untuk sharing ilmunya sama-sama. Keuntungan dari kalian ikut bimbel itu sebenarnya di situ teman-teman, kita jadinya punya teman seperjuangan yang setiap hari melek akan kebutuhannya, belajar tiap hari, jadi kita juga pasti akan trigger untuk belajar terus. Beda kalau kita sendiri mempersiapkan begitu. Kalau rame-rame kan kita jadi punya teman untuk berjuang bersama. Begitu. Ada yang mau ditanya lagi, Kak? Mbak, untuk batch 1 itu untuk kumpulan soal-soalnya belum dibagikan ya? Oh iya, Mbak Yeni, untuk di batch 1 itu kita baru kirimkan study pack untuk modul. Jadi untuk kumpulan soal itu akan kami kirimkan pada saat kelas sudah berlangsung. Jadi biasanya kita kayak kasih mata kuliah apa yang udah kita pelajari di kelas, baru kita kasih kumpulan soalnya untuk latihan pribadi. Begitu, Mbak. Oke, Mbak. Yang penting mungkin di sini ada teman-teman yang dari batch 1 juga yang udah daftar. Bisa dibaca-baca dulu study pack-nya. Jadi ketika kalian masuk ke Zoom meeting atau Gmeet seperti ini untuk belajar mata kuliah tertentu sesuai jadwalnya, teman-teman udah punya modal dari membaca modul sebelumnya yang udah kita kirimkan. Jadi beratnya gini ya teman-teman, kita kan mau bertempur nih ya. Setidaknya kita punya amunisi, punya peluru, punya senjata yang mumpuni dulu untuk kita bantu arahkan teman-teman nge-shoot dan nembak jawaban yang tepat begitu. Gimana? Ada yang masih mengganjal kah atau gimana?
Kalau dirasa sudah tidak ada pertanyaan, barangkali kita mau tutup. Gimana Kak Anya, ada yang mau disampaikan kah? Mungkin kalau dari teman-teman sudah tidak ada pertanyaan, bisa nih kita akhiri untuk hari ini ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak, mungkin bisa kita tutup sampai di sini. Mungkin nanti kita ketemu lagi. Kalau kita jodoh ya, kita ketemu lagi di intensif kelas XP itu nanti. Gitu. Boleh Kak Ayu ditutup? Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya, teman-teman sekalian. Mbak Yeni dari Ali Jenjang, informasi dari Mbak Yeni juga benar-benar bermanfaat untuk kita, adik-adik sekalian. Kurang dan lebihnya, Kak Ayu dan Kak Anya mohon maaf untuk kendala-kendala yang tadi mungkin sempat agak mengganggu kalian. Semoga apa yang kalian perjuangkan, ikhtiar kalian itu berbuah manis, dan semoga kita berjodoh untuk bertemu kembali di Expector Club di intensif kelas. Kayu, Kak Anya, dan juga tutor-tutor yang lain menunggu kehadiran kalian untuk kita belajar bersama memperjuangkan kompeten di tahun 2024 ini. Kalian pasti punya keinginan untuk kan masuk sama-sama, keluar juga harus sama-sama sama teman-teman semuanya. Kita usahakan one shot dalam UKOM. Begitu ya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang kurang dan salah. Kayu tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih guys. Semoga kita ketemu lagi.